Halo semuanya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami, kelompok 7 dalam hal ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tradisi sibernetika. Nah, sebelum masuk dalam pemaparan materi, perkenalkan nama saya Yunike Patricia Umbudondo selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi dan presentasi kali ini. Bersama dengan rekan-rekan saya dari kelompok 7. Baik, setelah perkenalan kita masuk pada agenda pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Baik, tanpa memperpanjang kata langsung saja kepada rekan-rekan saya. Mulai dari pemateri yang pertama akan membahas tentang sejarah dan definisi tradisi sibernetika. Yang pertama adalah sejarah singkat tradisi sibernetik. Tradisi sibernetik dalam teori komunikasi muncul sejak pertengahan abad ke-20 dalam teori teknik kelistrikan. Sebagai tradisi yang relatif baru, sibernetika mengkonseptualisasikan komunikasi sebagai pemrosesan informasi. Teori sibernetika membahas perbedaan antara komunikasi manusia dan jenis sistem pemrosesan informasi lain. Problem komunikasi dapat muncul dari pemrosesan informasi seperti putaran umpan balik positif yang memperbesar kebisingan. Antropolog Gregory Bateson dan sekelompok terapis yang dikenal sebagai Palo Alto Group mengembangkan teori relasi keluarga sebagai pola interaksi dan umpan balik yang cenderung mempertahankan dirinya sendiri terlepas dari apa yang diinginkan individu yang terlibat. Istilah sibernetik dalam bahasa Inggris disebut dengan cybernetics, berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni kybernetes, yang berarti pilot, kemudi, gubernur, atau jurumudi. Kata tersebut memiliki akar kata yang sama dengan pemerintah. Sibernetika adalah bidang studi yang sangat luas, tetapi tujuan penting dari sibernetika adalah untuk memahami dan menentukan fungsi dan proses dari sistem yang memiliki tujuan dan berpartisipasi dalam lingkaran rantai sebab akibat yang bergerak dari aksi atau tindakan menuju ke penginderaan, lalu membandingkan dengan tujuan yang diinginkan, dan kembali lagi kepada tindakan. Mempelajari sibernetika menyediakan sarana untuk memeriksa desain dan fungsi dari sistem apapun, termasuk sistem sosial seperti manajemen bisnis dan pembelajaran organisasi, termasuk tujuan untuk membuat mereka menjadi lebih efisien dan efektif. Yang berikut, tradisi sibernetika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Morrison, tradisi sibernetika adalah tradisi yang membahas mengenai suatu sistem yang kompleks di mana berbagai elemen yang terdapat di dalamnya saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Menurut Stephen W. Littlejohn, tradisi sibernetika merupakan tradisi sistem-sistem kompleks yang di dalamnya banyak orang saling berinteraksi, memengaruhi satu sama lainnya. Dan yang terakhir yaitu Talcott Parsons dengan teori sibernetikanya menyebutkan tentang ada 4 subsistem, yaitu budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang senantiasa melingkari kehidupan kemasyarakatan. Komunikasi dipahami sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau variabel-variabel yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sibernetika digunakan dalam topik-topik tentang diri individu, percakapan, hubungan interpersonal, kelompok, organisasi, media, budaya, dan juga masyarakat. Gagasan utama dari tradisi ini adalah melihat komunikasi yang merupakan sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dan mempengaruhi untuk membentuk golongan yang lebih dari kumulatif. Nah, sebagai contoh, silakan teman-teman tinjau pola kepemimpinan ayah atau suami dalam keluarga. Kepemimpinan sosok ayah bagi anak-anaknya dan suami bagi istrinya merupakan pencirian dari sistem-sistem unik dalam sebuah keluarga, dan sistem-sistem tersebut diberi ciri-ciri khusus sebagai bentuk hubungan antar sistem. Sebagai sebentuk sistem yang terdiri dari ciri unik yang menggambarkan hubungannya, tradisi ini juga menganggap bahwa bagian apapun dari sistem tersebut berada pada tekanan akan keterkaitannya dengan bagian lainnya, dan bentuk tekanan atas keterkaitan tersebut yang menciptakan aturan dari sistem itu sendiri. Contoh lainnya yaitu, ketika pendapatan dalam keluarga meningkat, maka kebutuhan akan kesehatannya juga semakin meningkat. Dengan peningkatan tersebut, maka akan menurunlah tingkat penyakit dalam keluarga tersebut, sehingga dapat meningkatkan kehadiran anggota keluarga tersebut di dalam tempat kerja maupun di sekolah. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai teori yang terkandung dalam tradisi ini. Yang pertama, teori penggabungan informasi, menjelaskan pembentukan informasi dan perubahan sikap, di mana cara kita mengatur sebuah informasi dan gagasan yang masuk ke dalam pikiran kita akan membentuk setiap sikap dan tindakan kita, baik itu tindakan yang positif maupun negatif. Yang kedua, teori konsistensi, berhubungan dengan sikap dan perubahan sikap serta kepercayaan. Ketika seseorang menerima atau mendapat informasi, tentunya ia akan bersikap atau mengambil tindakan, dan hal tersebut berpengaruh terhadap kepercayaannya. Yang ketiga, teori koorientasi Taylor tentang organisasi, yang memberikan gambaran tentang bagaimana organisasi tersusun dalam sebuah percakapan.
tujuan mempelajari tradisi cybernetika. Untuk memahami dan menentukan fungsi dan proses dari sistem yang memiliki tujuan dan yang berpartisipasi dalam lingkungan rantai sebab akibat yang bergerak dari aksi atau tindakan menuju kepengindahan, lalu membandingkan dengan tujuan yang dibagikan dan kembali lagi kepada tindakan. Mempelajari cybernetika menyediakan saran untuk memeriksa desain dan fungsi dari sistem apapun, termasuk sistem sosial seperti manajemen bisnis dan pembelajaran organisasi, termasuk tujuan untuk membuat mereka menjadi lebih efisien dan efektif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus yang kelompok kami ambil. Contoh kasus ini pasti teman-teman semua sudah pernah mendengarkan dan tidak asing di telinga kita semua. Jadi, contoh kasus yang kami ambil ini tentang polemik pernyataan Panglima TNI soal 5.000 punjuk senjata. Jadi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyebutkan pernyataannya soal pembelian 5.000 punjuk senjata dalam forum internasional yang kemudian rekamannya itu tersebar luas. Lalu, Panglima Gatot menyatakan sudah menemui Presiden Jokowi untuk menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi tentang pembelian senjata tersebut. Namun, Panglima TNI Gatot tidak mau membeberkan tentang isi pertemuan tersebut karena dianggap pertemuan yang bersifat rahasia. Jadi cukup Panglima TNI dan Presiden Jokowi yang mengetahui isi dari pertemuan tersebut. Presiden Jokowi akan menindaklanjuti soal permasalahan ini karena tidak ada lembaga manapun kecuali pihak TNI dan pihak kepolisian yang boleh memiliki senjata. Gatot dianggap telah membocorkan atau membeberkan data-data intelijen. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto menjelaskan tentang perkara ini. Ia mengkonfirmasi bahwa senjata tersebut pesanan Badan Intelijen Nasional atau BIN yang menyebutkan ada pembelian 500 senjata laras pendek buatan PT Piandat oleh BIN, bukan 5.000 senjata standar TNI. Jadi teman-teman, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto ini menjelaskan tentang kesalahpahaman yang mungkin terjadi di dalam lembaga tersebut. Jadi ia menjelaskan bahwa memang ada pembelian senjata laras pendek, namun hanya 500 saja, bukan 5.000 senjata. Jadi mungkin ada kekeliruan, sebenarnya 500 bukannya 5.000. Namun belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai perkara tersebut. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan sesuai dengan isi rekaman. Gatot membenarkan bahwa ia menyampaikan adanya rencana pembelian 5.000 senjata tersebut saat bertemu para jenderal purnawirawan. Namun, Gatot enggan membenarkan bahwa institusi yang ia maksud adalah Badan Intelijen Negara atau BIN. Gatot mengaku tidak pernah mengeluarkan keterangan pers terkait informasi tersebut. Pengamat militer Kuni Bakri justru menilai Panglima TNI sengaja mengeluarkan pernyataan tersebut di depan para pimpinan dan sesepuh TNI, apalagi media di acara tersebut banyak meliput. Maka, hal tidak mungkin Panglima TNI tidak mengetahui pernyataan yang direkam. Panglima TNI dinilai memiliki tujuan politik, yaitu untuk maju pilpres yang akan mendatang. Baik, berikutnya, jika yang dilakukan Panglima itu adalah pernyataan yang disampaikan Panglima TNI itu benar, maka Panglima TNI melanggar hukum. Dalam kasus ini jelas diperlukan lantaran telah melanggar pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, yakni setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia senjata api akan dihukum mati atau kurungan seumur hidup dan minimal selama 20 tahun. Meski begitu, informasi atau data intelijen semacam itu harus melalui komunikasi dan koordinasi dengan Presiden, Menko Polhukam, dan jajaran pemerintahan. Dari uraian di slide sebelumnya, dan dapat disimpulkan sebuah studi kasus detail dari tradisi sibernetika terjadi dalam kehidupan masyarakat, bahkan dapat terjadi dalam instansi pemerintahan. Hal tersebut juga memperlihatkan adanya polemik yang kompleks dari berbagai elemen instansi pemerintahan. Dengan begitu bisa dipahami dan ditentukan fungsi dan proses dari sistem berbagai instansi yang terlibat dalam polemik tersebut. Terlihat pula apa tujuan dan pihak yang berpartisipasi dalam lingkungan polemik dari pernyataan Panglima TNI sebagai rantai sebab akibat dengan tujuan yang diinginkan. Sekian dari saya. Yang pertama, kesimpulan dari contoh kasus yang kami ambil. Nah, menurut contoh kasus yang sudah kami paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa sebuah studi kasus tersebut jika dilihat dari tradisi sibernetika terjadi dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Nah, bahkan dapat terjadi juga dalam instansi pemerintahan. Hal tersebut juga memperlihatkan adanya polemik yang kompleks dari berbagai elemen instansi pemerintahan. Sehingga dengan begitu kita dapat pahami dan dapat menentukan fungsi dan proses dari sistem berbagai instansi yang terlibat dalam polemik tersebut. Terlihat pula pada tujuan dan pihak yang berpartisipasi dalam lingkaran polemik dari pernyataan Panglima TNI tadi sebagai rantai sebab akibat dengan tujuan yang diinginkan. Kesimpulan yang kedua mengenai rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan yang telah kita paparkan tadi, pada akhirnya sibernetika adalah tradisi dengan wilayah kajian yang memfokuskan diri pada arus putar dua arah dan aktivitas pengendalian dengan menitik beratkan kepada ketidakterbatasan kekuatan, dan sibernetika ini menjadi tandingan dari pendekatan linear yang menyatakan bahwa segala sesuatu disebabkan oleh sesuatu yang lainnya.
Jadi ada hubungan sebab akibat di sini, ada interaksi dua arah, ada proses komunikasi dalamnya, sehingga sebagai gantinya sibernetika mengarahkan pada pertanyaan tentang pengaruh antar satu dengan lainnya yang bersifat tidak berujung, bagaimana pengendalian dipertahankan oleh sistem, bagaimana mendapatkan keseimbangan, dan arus putar dua arah mampu menciptakan perubahan dan keseimbangan. Ini seperti yang dinyatakan oleh Little John pada bukunya di tahun 2009 di halaman 62. Dengan demikian, usailah sudah presentasi kami kali ini. Bila ada pertanyaan, mohon ditulis di kolom komentar dan kami akan berusaha menjawabnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salve, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.